صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat sekalian, jamaah i'tikaf Masjid Nurul Yakin, jamaah tadabbur Quran bubur subuh yang menyimak melalui Facebook bubur subuh di mana saja berada. Alhamdulillah pagi hari ini sebelumnya saya ingin menyampaikan pemberitahuan info dari panitia Fasdu bahwa hari ini ba'da salat zuhur akan diadakan terapi Fasdu. Ya, ba'da salat zuhur terapi Fasdu. Tempatnya di aula sebelah selatan atau di aula Guru Haji Musannif, ya, sebelah selatan Masjid Nurul Yakin. Waktunya ba'da salat zuhur. Ya, bajibatullah, biar seger-seger lagi, darah kotor dibuang-buangin, ya. Fadal daftar datang, ya. Insyaallah terapisnya mau hadir. Waktunya ba'da salat zuhur. Baji parta biar ditukar darahnya dengan darah yang baru. Ya. Baik jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pada renungan Al-Qur'an dari suratul Baqarah ayat 28 dan 29. Kemarin Ustaz Alfan ngerekam ya, Ben? Ustaz Alfan Rebo. Pakai HP siapa? Ada? Enggak ada ya? Anda kemarin malam enggak ada? Di apa sampai dibagikan? Sebentar kirim linknya ya. Kemarin Ustaz Alfan udah sampai ayat ini ya? Ayat ke-28, 29. Yaitu bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan sebuah pertanyaan, artinya ini dengan menggunakan wa kaifa takfurun. Kok bisa ya kalian masih mengingkari Allah? Ayat 28 29. Wa kaifa takfuruna billah. Bagaimana bisa kalian masih ingkar terhadap Allah? Wa kuntum amwatan. Padahal dulu kalian itu mayit. Artinya tidak memiliki fungsi. Amwat di sini ya bukan berarti mati seperti benda mati, artinya tidak memiliki fungsi. Jadi Allah pertama ciptakan manusia dalam keadaan mati. Arti mati tidak berfungsi dengan semestinya. Jadi Allah ciptakan pertama bukan kehidupan dulu, tapi kematian. Artinya sekalipun hidup di alam arwah, tapi tidak memiliki fungsi yang lazim. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian di alam dunia. Tsumma yumitukum, kemudian kembali Allah matikan kalian, masukkan ke dalam liang kubur. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali untuk dimintakan pertanggungan jawab. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Napas, makannya napas. Baca bismillah, pelan-pelan. Baik. Jadi fasenya paham ya? Pertama kita di alam mati di alam arwah artinya tidak berfungsi dengan selazimnya. Walaupun di alam arwah manusia juga sudah pernah melakukan satu perbuatan ya, di alam arwah nih kita nih sudah pernah melakukan satu perbuatan berupa apa? Berupa berjanji untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dihidupkan di alam dunia, mulai dari alam janin orang tua ya. Kemudian di kehidupan dunia, kemudian tsumma yumitukum, dimatikan kembali untuk dihidupkan di alam barzakh. Tsumma yuhyikum, dihidupkan kembali untuk dibangkitkan di alam kebangkitan di padang mahsyar. Untuk apa? Dimintakan pertanggunganjawab. Tuh. Si Bulga. Jadi kamu sekarang makan kue di masjid, nanti bakal ditanya sama Allah Ta'ala. Tuh. Itu kue dari mana? Tuh. Baca doa apa belum? Tuh. Disyukuri apa tidak? Ditanya semua. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah. Kembalinya imma sa'idun fil jannah wa imma syaqiyun fis sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Kok bisa masih ingkar kata Allah? Kok bisa kalian padahal kalian enggak memiliki kemampuan apa-apa tapi masih ingkar kepada Allah? Padahal Allah adalah zat yang alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi. Nanti di sini para ulama usul dan qawaid ini membahas nih. Al aslu fi syai'in al ibaha apa al man'u. Dari situ ya. Nah, ulama mayoritas memahami segala apa yang ada di bumi yang Allah ciptakan ini, yang terhampar di atas permukaan bumi, itu pada dasarnya adalah boleh untuk kita nikmati, untuk kita konsumsi selama tidak ada dalil yang melarangnya. Tuh. Ya, apa aja boleh? Boleh. Selama enggak ada dalil yang melarangnya. Tsumma stawa ila sama. Nah, ini istiwa. Istiwa itu kan asal maknanya lurus, tegak, enggak bengkok-bengkok. Itu mana istiwa tuh. Makanya dulu ada namanya jam istiwa. Tahu enggak jam istiwa? Jam istiwa itu jam yang menggunakan titik tengah matahari untuk mengetahuinya. Itu di pondok-pondok Jawa masih dipakai tuh jam istiwa. Itu biasanya lebih cepat dari jam WIB berapa menit? Antara 20 hingga 30 menit. Tuh, itu namanya jam istiwa. Yang menggunakan ukuran patokan titik tengah ya, matahari. Tsumma stawa ila sama. Kalau diterjemahnya kan kemudian Allah menuju langit. Ini artinya bukan Allah itu pergi bertempat di langit, bukan. Arti istiwa itu bukan menggambarkan tempat. Arti istiwa itu lurus tegak, artinya iradahnya Allah ya. Allah atur sedemikian rupa sehingga lihat ayat berikutnya nih, biar kita enggak salah memahami Allah bertempat di langit. Fasawwahunna. Kemudian Allah menyempurnakan langit itu ya, fasawwahunna. Jadi tsumma stawa ila sama, kemudian iradatnya Allah tegak lurus, tidak lihat kanan kiri lagi, tidak bengkok-bengkok ke arah langit. Untuk apa? Fasawwahunna. Allah sempurnakan langit-langit itu menjadi berapa? Sab'a samawatin, 7 langit-langit tanpa ada kekurangan, tanpa ada cacat. Itu mana istiwa ila sama, lurus tegak ke arah langit. Makanya ini ayat
dijelaskan lagi dalam Al-Quran surah Tabarak ayat ketiga kalau nggak salah. Ayo kita baca coba bagaimana Allah berfirman. Yang pertama bagaimana bunyinya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nih, fasawwahunna sab'a samawat. 7 langit lapis langit tuh. 7 lapis langit. Fasawwahun huwallazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu gak akan lihat wahai Rasulku Muhammad penciptaan Allah terdapat cacat. Tuh. Ya. Jadi Allah ciptakan langit-langit 7 lapis tanpa ada sedikit pun cacat. Itu maknanya istiwa, lurus, tegak, ya, tidak bengkok, tidak cacat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tara min futur. Tuh, ulang-ulang lagi lihat tuh keagungan ciptaan Allah di atas langit. Bumi, ini artinya apa nih? Kalau tadi kan Allah bilang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ketimbang bumi, mukjizat Allah atau kudratnya Allah, kekuasaannya Allah di alam langit lebih dahsyat dari bumi. Paham gak jemaah? Ini bumi kan kita lihat udah luas banget ya bumi. Bumi ini udah luas banget. Tapi dibandingkan langit, bumi gak ada apa-apanya. Bumi ini kecil. Kalau dilihat dari langit nih, bumi itu ukurannya dibanding planet-planet lain yang ada di galaksi, itu bumi hanya sebesar debu. Coba. Bumi hanya sebesar debu. Tahu debu gak ya, Mah? Kecil gak debu? Bumi yang segitu luasnya nih, yang mana kita mau keluar kota aja perlu waktu berjam-jam naik kendaraan. Tuh, ke Jawa Timur Malang 770 kilo 9,5 jam. Belum lagi ke Sumatera, belum ke Kalimantan, belum keliling dunia. Itu dibandingkan planet-planet lain di galaksi Allah Subhanahu wa taala ini, bumi hanya sebesar debu. Ya Allah. Makanya Allah katakan fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tuh. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Enggak mampu kita mau ngebayangin. Nah, ini baru ciptaan Allah. Bumi dan langit baru ciptaannya. Lalu bagaimana sang penciptanya Allah? Allah sang pencipta, bagaimana kemuliaannya? Bagaimana keagungannya? Untuk langit bumi aja kita udah gak sanggup ngebayanginnya. Tentang kemuliaannya, tentang keagungannya, tentang keistimewaannya. Lalu bagaimana dengan zatnya Allah? Maka tidaklah mungkin kita mampu membayangkan, mengimajinasikan, apalagi hanya meyakini Allah itu bertempat di satu tempat. Nah, mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tempat. Nah, ini sekarang nih setelah kita tahu kesempurnaan bumi, penciptaan manusia, penciptaan langit, Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Rasul, ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun
fil ardi khalifah. Sungguh aku punya keinginan yang kuat untuk menjadikan di permukaan bumi ini ada khalifah. Mengangkat khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu ada beberapa arti yang perlu kita pahami dari kata khalifah. Khalifah itu maknanya pengganti. PLT, petugas pelaksana tugas. Ya, pelaksana tugas PLT. Itu namanya khalifah. Ya. Dari mana? Nah, Allah beritahukan di sini. Dari bangsa manusia. Makanya pahami jamaah ya, khilafah itu sistem pemerintahan, bukan ideologi. Sekarang orang memahami khilafah ideologi, disamain nama komunis lain. Kalau komunis itu ideologi, kalau khilafah itu sistem pemerintahan, sama dengan bandingan dengan demokrasi. Jadi jangan salah paham nih, kemakan omongan orang yang picik tuan pandangannya, ya dikata khilafah itu ideologi, bukan. Khilafah itu sistem pemerintahan. Paham ya? Nah, kalau komunis itu ideologi, ya. Pancasila ideologi. Khilafah itu sistem pemerintahan. Jadi bahasa kata nih, seandainya mungkin nggak NKRI ini berideologikan Pancasila, sistem pemerintahan khilafah, mungkin nggak? Mungkin nggak? Saya bilang tuh, ibu-ibu, jawabannya nggak tepat. Jadi jawabannya itu mungkin berlaku ideologi Pancasila, sistem pemerintahan khilafah, itu mungkin. Kenapa? Karena khilafah bukan ideologi, sistem, aturan ya untuk menjalankan pemerintahan. Ideologinya Pancasila. Ya. Kayak gampang sekali sekarang. Agama kita apa namanya? Islam. Berarti ideologi kita adalah Islam. Al-Quran ini sistem. Ngerti gak? Sistem ajaran Islam. Paham nih jemaah? Ya. Jadi beda tuh antara komunis sama khilafah, beda. Komunis itu ideologi, ya. Kalau khilafah itu sistem pengaturan. Nah, kita ini kalau mengaku Islam, sistem pengaturan kita ini adalah Quran. Quran yang mengatur hidup kita. Quran yang mengatur hidup kita. Jadi kalau orang ngaku Islam, nggak mau sejalan dengan sistem yang diberikan oleh sang pemilik agama Islam, yaitu Allah, yang sudah dirangkum dalam Al-Quran, nah berarti kita keislamannya dipertanyakan. Ngaku Islam nggak mau bertahkim kepada Al-Quran, ya mustahil ini. Orang sebut Islam nggak boleh. Islam itu ideologi yang menggambarkan kepasrahan yang total dan tunduk dengan sistem yang udah Allah buat untuk mengatur kehidupan kita. Itu diatur di mana? Dalam Al-Quran. Tuh begitu. Baik, ini namanya khalifah. Jadi khalifah itu bahasa mudahnya pelaksana tugas Allah di atas permukaan bumi. Ya. Nah, berarti kalau seorang PLT harus ngikutin aturan nggak? Harus. Aturannya Al-Quran. Paham ya? Baik. Kemudian malaikat bertanya ketika Allah berfirman bahwa Allah akan menjadikan di atas permukaan bumi ini seorang PLT. Seorang PLT, pelaksana tugas. Apa tugasnya tadi? Tugasnya itu menjaga keharmonian bumi, kelestarian bumi. Tadi Allah katakan tuh, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah telah menciptakan buat kalian apa yang ada di atas permukaan bumi. Nih,
buat kalian apa yang ada di atas permukaan bumi. Jadi khalifah ini punya tugas bagaimana bisa terlaksana bahwa apa yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini bisa dimanfaatkan dan sampai kepada penghuni bumi. Tuh. Nah, malaikat bertanya nih. Qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tuhan, apakah Engkau mau menjadikan di atas permukaan bumi ini ada yang nantinya senantiasa merusak, berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Tuh. Ini malaikat apa malaikat punya terawangan? Bukan, malaikat punya pengalaman. Paham jemaah? Malaikat punya pengalaman yang sudah berlaku. Apa itu? Sebelum Allah turunkan manusia di atas bumi, sudah ada makhluk-makhluk Allah selain manusia. Nah, makhluk-makhluk ini suka berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Tuh, ya. Makhluk ini suka apa? Berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Betul sih, Boga? Betul. Betul ya? Apa itu? Bolunya sudah habis. Apa makhluk itu? Makhluk sebelum manusia ada. Makhluk dari bangsa hewan. Ya, yang hewan itu berbuat apa? Membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Nah, para malaikat bertanya ini khawatir berlaku terulang kembali apa yang telah berlaku di atas permukaan bumi. Nah, ini pertanyaan malaikat, apa jawabannya? Besok jawabannya kita bahas. Ya, kita baca lagi besok pagi sambungan dari ayat ke-30 dari Quran suratul Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu isyraq sudah masuk. Mudah-mudahan Allah berkenan rahmati kita, ampuni kita, ridhoi kita dengan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jangan lupa yang punya waktu hari ini ntar pada zuhur fasdu ya, terapi fasdu. Apa itu fasdu? Mengeluarkan darah-darah kotor, cuma bukan dari permukaan kulit, namun melalui pembuluh darah di tangan maupun di kaki. Ya, nah, itu sama, semua adalah terapi nabawi. Ya, beda sama dengan bekam. Cuma yang beda, bekam itu dari atas permukaan kulit, ya, darah yang di bawah permukaan kulit ini. Kalau yang namanya fasdu itu darah yang diambil dari mana? Darah kotor dari apa namanya, vena atau pembuluh darah. Ya, bedanya apa dengan itu apa namanya? Bukan bekam. Atuan apa? PMI. Donor. Bedanya kalau donor itu diambil dari saluran yang dipastikan darah bersih yang keluar. Nah, kalau ini terapi fasdu diambil dari vena pembuluh darah tapi dari tempat yang mengeluarkan darah-darah kotor. Nanti itu otak kerja kembali tuh untuk memerintahkan sumsum membuat darah seger yang baru. Jadi itu ada bagusnya. Kenapa? Karena biar ada antara pengeluaran dengan pemasukan sebanding. Kita makan minum ini untuk apa? Memproduksi darah bagus, darah seger, darah bersih. Nah, cuman kalau darah kotornya nggak dibuang, nah, jadi nggak seimbang. Ya, itu faedahnya fasdu dan bekam. Nanti jangan lupa yang punya waktu, yang punya dana, silakan ikut serta. Barangkali coba deh yang suka rasain apa namanya kakinya mungkin sering ngilu-ngilu, ya. Coba insyaallah taala tuh langsung terasa efeknya. Kenapa? Karena yang keluar darah kotor. Ya, yang penting kuat aja melihat darah. Karena kalau nggak kuat, kadang-kadang kalau nggak kuat puyeng gitu ya. Nah, baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.